Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Francesco Acerbi jelaskan keputusannya menolak membela timnas Italia. Francesco Acerbi mengumumkan keputusannya untuk menolak panggilan tim nasional Italia untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Norwegia dan Moldova pada bulan Juni. Setelah pertimbangan mendalam, saya telah memberitahu tim nasional hari ini bahwa saya tidak akan menerima panggilan untuk bergabung dengan tim nasional, tulis Acerbi di Instagram. Ia menegaskan keputusan ini bukan diambil dengan ringan karena mengenakan seragam Azzurri adalah kehormatan baginya. Pelatih Luciano Spalletti sebelumnya telah memasukkan Acerbi dalam skuad yang akan bermain pada 6 dan tanggal 9 Juni, namun kemudian mengonfirmasi bahwa sang bek tidak menerima undangan tersebut. Namun, melihat kejadian terakhir, kondisi untuk melanjutkan perjalanan ini tidak ada saat ini, ujar Acerbi. Ia menambahkan bahwa keputusannya tidak berkaitan langsung dengan kekalahan 5-0 Inter dari PSG di final Liga Champions. Acerbi menyiratkan adanya ketegangan dengan pelatih Spalletti dan kepemimpinan di tim nasional. Saya tidak mencari alasan atau belas kasihan, saya menuntut rasa hormat. Dan jika rasa hormat itu tidak ada dari mereka yang seharusnya memimpin grup, maka saya lebih memilih untuk mundur, jelasnya. Lautaro Martinez, kami tidak mampu melakukan apapun yang sudah kami siapkan. Kapten Inter, Lautaro Martinez, menyatakan rasa bangganya terhadap tim meski kalah telak 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions, Sabtu malam lalu. Dalam wawancara dengan situs resmi klub, Lautaro mengakui bahwa timnya gagal menjalankan rencana yang telah dipersiapkan. Itu malam di mana kami tidak mampu melakukan apapun yang sudah kami siapkan, ujarnya. Lautaro juga memberi selamat kepada lawan yang tampil sempurna. Selamat kepada PSG. Mereka tampil luar biasa. Mereka tidak membuat kesalahan dan memang pantas menang. Katanya, ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya sepanjang musim. Saya bangga pada tim, pelatih, rekan-rekan, dan klub. Sekarang kami harus bangkit seperti seharusnya, lanjut Lautaro. Meski Inter mengakhiri musim tanpa gelar, Lautaro menekankan pentingnya tetap melangkah ke depan. Kami menjalani musim yang luar biasa. Meski tanpa trofi, ada rasa pahit dan keinginan untuk kembali lebih kuat. Kami sudah memberikan segalanya. Hari ini kami menderita kekalahan yang menyakitkan. Tapi saya tetap bangga, tegasnya. Frattesi siap tinggalkan Inter Milan, jika Inzaghi tak mundur. Gelandang timnas Italia, David Frattesi, dikabarkan siap meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini, apabila Simone Inzaghi tetap bertahan sebagai pelatih. Kabar ini mencuat setelah terjadi ketegangan antara keduanya seusai kekalahan memalukan Inter di final Liga Champions. Frattesi, yang sama sekali tidak dimainkan dalam pertandingan itu, merasa sangat kecewa atas keputusan Inzaghi meninggalkannya di bangku cadangan sepanjang laga. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Frattesi langsung mengonfrontasi sang pelatih di ruang ganti setelah pertandingan berakhir. Pemain berusia 25 tahun itu merasa layak mendapat menit bermain, terutama karena kontribusinya pada babak perempat final dan semifinal. Pada babak itu, dia mencetak gol penting ke gawang Bayern Munchen dan Barcelona. Sejak didatangkan dari Sassuolo pada 2023, Frattesi memang lebih sering menjadi pelapis di lini tengah Inter. Namun, performanya yang konsisten membuat banyak pihak menilai dirinya layak mendapat kepercayaan lebih besar, terutama di laga besar seperti final Liga Champions. Cedera otot paha, Jan Bisek gagal dari tim nasional Jerman. Bek Inter, Jan Bisek, dipastikan batal bergabung dengan timnas Jerman usai mengalami cedera pada laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Timnas Jerman mengonfirmasi kabar ini melalui FC Inter News, di mana posisi Bisek kini digantikan oleh Thilo Kehrer dari AS Monaco. Bisek sebelumnya dipanggil untuk laga semifinal UEFA Nations League melawan Portugal. Pelatih Julian Nagelsmann memberikan kepercayaan kepada Bisek yang baru berusia 24 tahun.
Ini merupakan panggilan kedua bagi Bisek ke skuad Jerman, setelah sebelumnya tampil dalam laga perempat final melawan Italia pada bulan Maret. Ia mencatat debutnya pada laga kedua kontra Azzurri. Dalam laga melawan PSG, Bisek masuk menggantikan Benjamin Pavard di babak kedua, namun sayangnya, ia hanya mampu bermain beberapa menit sebelum ditarik keluar akibat cedera paha. Setelah melakukan sprint ke area lawan, cedera tersebut tampak cukup serius saat ia memegangi bagian hamstringnya. Luis Enrique, saya ingin memuji Inter dengan tulus, semua pemain dan anggota staf mereka. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memberikan pujian tulus kepada para pemain dan staf Inter setelah kekalahan 5-0 mereka di final Liga Champions. Saya ingin memuji Inter dengan tulus, semua pemain dan anggota staf mereka, ujar Enrique dalam konferensi pers usai pertandingan. Mereka menunggu dengan hormat saat kami merayakan gelar juara, meski dalam rasa sakit mereka. Enrique menyoroti pentingnya sikap sportif dalam kemenangan maupun kekalahan. Saya rasa ini pelajaran besar untuk anak-anak, dalam hidup dan sepak bola, kamu menang dan kalah. Banyak orang hanya tahu cara menang, tidak, kamu harus tahu cara kalah dan menghormati lawan seperti yang dilakukan Inter. Lanjutnya, sang pelatih juga terlihat memberikan tepuk tangan kepada pemain Inter saat PSG mengangkat trofi juara. Sementara itu, Inter telah kembali ke Milan pada Minggu pagi. Pelatih Simone Inzaghi dijadwalkan bertemu Presiden klub, BP Marotta, dalam beberapa hari ke depan untuk membahas masa depannya. Hanya satu penggemar Inter yang menyambut kepulangan tim, di Bandara Malpensa. Inter Milan tiba kembali di kota Milan pada Minggu melalui Bandara Malpensa setelah mengalami kekalahan terberat sepanjang sejarah final Liga Champions. Paris Saint-Germain menggilas Nerazzurri dengan skor telak 5-0 di final yang digelar di Munich. Para pencetak gol PSG dalam laga itu adalah Achraf Hakimi, Desire Doué, Hicha Kvaratskhelia, dan Seny Mayulu. Kepulangan Inter hanya disambut oleh satu orang supporter yang bernama Marco, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Saya satu-satunya orang bodoh di sini, tapi mereka tetap layak mendapat tepuk tangan, teriak Marco dari landasan pacu. Suasana di bandara dilaporkan sepi tanpa keramaian, hanya dihadiri polisi dan staf bandara. Tak satu pun pemain Inter menyapa atau memberi isyarat selama perjalanan dari pesawat menuju bus tim. Namun, La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa Francesco Acerbi sempat memberikan satu anggukan singkat sebelum naik ke bus. Ada juga teriakan dukungan untuk Simone Inzaghi dan Marcus Thuram, tetapi keduanya tidak memberikan respon apapun. Simone Inzaghi terima tawaran Al Hilal. Konfirmasi datang dari Arab Saudi, menurut akun @ariadia_BR, Simone Inzaghi telah memberikan persetujuan kepada Al Hilal untuk melatih klub tersebut dalam 2 musim ke depan, ungkap jurnalis Gianluigi Longari dari Sport Italia. Kabar ini memperkuat spekulasi yang sudah beredar sejak pertengahan April lalu. Inzaghi dikabarkan sudah memberi lampu hijau untuk bergabung dengan klub asal Arab Saudi tersebut. Kontak pertama antara kedua pihak terungkap secara eksklusif pada pertengahan April, jelas Longari mengenai awal mula komunikasi antara Inzaghi dan Al Hilal. Sejak itu, negosiasi berjalan semakin intensif, perkembangan dalam beberapa jam terakhir disebut semakin mendorong kepergian Inzaghi dari Inter. Hasil terbaru mendorong pelatih Inter untuk meninggalkan klub, ujarnya. Inzaghi yang baru saja gagal bersama Inter di 3 kompetisi terbesar kini dikabarkan semakin dekat menuju Liga Arab Saudi. Manajemen Inter diyakini tidak akan menghalangi kepergiannya jika keputusan sudah bulat. Awal pekan ini akan ada pertemuan dengan manajemen klub untuk mengambil keputusan final, lanjut Longari. Pertemuan itu disebut menjadi momen krusial dalam menentukan masa depan pelatih berusia 48 tahun tersebut. Cesc Fabregas menjadi kandidat utama, pengganti Simone Inzaghi. Saya rasa akan sangat sulit bagi Inter untuk memulai lagi dengan Simone Inzaghi setelah apa yang terjadi kemarin, ujar jurnalis Alfredo Pedula,
Mengacu pada kekalahan telak 5-0 Inter di final Liga Champions, ia menambahkan bahwa jika Inzaghi hengkang, Inter memiliki ketertarikan yang sangat konkret terhadap Cesc Fabregas. Como dikabarkan siap menawarkan perpanjangan kontrak senilai 5 juta euro per tahun. Tetapi dipercaya kesempatan melatih Inter bisa membuat Fabregas menolak tawaran Como. Pertemuan antara Simone Inzaghi dan manajemen Inter akan berlangsung pada Selasa, tanggal 3 Juni, ungkap Gianluca Di Marzio. Dalam pertemuan itu, Inzaghi harus membuat keputusan definitif mengenai masa depannya. Ketertarikan Al Hilal terhadap Inzaghi dinilai serius, sementara Inter harus segera bersiap ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Kekalahan 5-0 di final Liga Champions membuat kemungkinan perpisahan antara Inter dan Inzaghi menjadi sangat nyata, jelas Fabrizio Romano. Ia menyebut Al Hilal sudah menyiapkan tawaran resmi yang bisa mulai dinegosiasikan Inzaghi mulai Senin. Romano juga menambahkan bahwa salah satu pelatih yang paling dihargai Inter jika berpisah dengan Inzaghi adalah Cesc Fabregas.